Robitoh, Alawiyah menyesali undang Guru Gembul, benarkah? Sebelum menjawab judul di atas, begini kronologinya. Jadi ceritanya, Guru Gembul pernah buat konten tentang habaib di akun YouTube-nya sendiri yang isinya penuh dengan sentimen negatif kepada para habaib dan tendensius kepada Robitoh, Alawiyah sebagai lembaga resmi yang menaungi para habaib. Nah, di antara narasi di akun YouTube-nya itu, ada beberapa poin yang terus dia gembul-gembulkan, gembor-gemborkan, yang berkaitan tentang rank generasi Ba'alawi yang hanya di generasi antara 39 sampai 41 menuju Nabi, yang menurut dia tidak logis dan mustahil. Dan poin tentang rank Ba'alawi ini terus dia sampaikan dan framing sampai pada puncaknya terakhir di podcast bersama Raja Dangdut. Dengan penuh keyakinan Guru Gembul kembali mengatakan mustahil habaib Ba'alawi berada pada rank generasi ke-39 sampai 41 sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, karena beliau terus mengulang-ulang dengan mengatakan mustahil atas garis nasab Ba'alawi yang ada pada generasi antara 39, 40, 41, sehingga harus dibatalkan karena tidak sesuai logika. Sebab, menurut Guru Gembul seharusnya generasi saat ini, jika benar seseorang itu keturunan Nabi, secara kalkulasi statistik versi Guru Gembul ada pada generasi 58-78. Maka, atas dasar itulah Guru Gembul diajak oleh Robitoh, Alawiyah untuk berdialog kaitan dengan rank generasi Ba'alawi yang berada pada generasi antara ke-39 sampai 41. Itulah poin yang akan dijawab oleh Robitoh, Alawiyah ketika berdialog dengan Guru Gembul. Makanya tak heran, kenapa ketika Guru Gembul bernarasi panjang lebar tentang habaib dan Robitoh, Alawiyah tentang ketidaksukaannya dengan oknum-oknum habaib, yang dia katakan tidak baik dan menyakiti perasaan sebagian masyarakat, dan Guru Gembul tegas mengatakan Robitoh gagal memberikan rasa aman kepada masyarakat, karena gagal menjaga oknum habaib dan muhibinnya dengan tidak menegur dan menasehatinya. Maka saat dialog itu, perwakilan Robitoh, Alawiyah mendengarkan dengan baik dan mengapresiasi Guru Gembul yang telah berani mengkritik dan memberi masukan secara langsung, tidak hanya berani ngomong di luar, bukan hanya bernarasi di luar tapi juga mau mendatangi undangan Robitoh untuk berdialog dan berdiskusi. Dan sikap Robitoh ketika menjawab curhatan Guru Gembul atas ketidaksukaannya kepada oknum-oknum habaib itu, perwakilan Robitoh mengatakan, berterima kasih atas kritikannya. Dan adapun orang yang tidak suka kepada Habib, itu hak masing-masing orang untuk suka dan tidak suka kepada siapapun. Dan pihak perwakilan Robitoh, Fikri Syahab tegas mengatakan bahwa Robitoh tidak akan menjadi bemper untuk membela mereka para habaib yang dianggap tidak baik itu. Bahkan pihak Robitoh sendiri juga telah memberikan teguran dan nasihat kepada pihak-pihak yang memang dinilai tidak baik. Artinya, Robitoh tidak membela oknum habaib yang tidak baik. Bahkan Robitoh dalam poin ini menghargai dan mengapresiasi Guru Gembul. Dengan kata lain, dalam poin tentang oknum habaib yang tidak baik, tidak perlu untuk diperdebatkan, dianggap selesai. Artinya selesai, adalah tanpa kehadiran Guru Gembul pun saran Guru Gembul untuk menasehati dan menegur oknum habib yang tidak baik itu sudah dilakukan. Karena itu, pihak Robitoh tidak membantah sedikitpun atas curahat hati Guru Gembul yang dianggap mewakili sebagian masyarakat Indonesia. Bahkan Fikri masih mempersilahkan kepada Guru Gembul jika masih ingin melanjutkan curhatannya, karena waktu yang diberikan masih tersisa, tapi Guru Gembul mengatakan, sudah cukup. Namun, yang menjadi inti dihadirkannya Guru Gembul ke Robitoh adalah permasalahan yang memang selama ini Guru Gembul menyerang Robitoh secara lembaga, yaitu permasalahan rank generasi Ba'alawi yang dianggap tidak masuk akal dan logis oleh Guru Gembul. Inilah poinnya. Tentu Robitoh berhak memberikan hak jawab atas tuduhan Guru Gembul selama ini di setiap podcast yang dia hadiri yang selalu menyerang bahwa rank generasi Ba'alawi adalah tidak logis. Dan itulah sebabnya, kenapa setiap kali Gus Wafi ingin menanggapi setiap narasi Guru Gembul yang telah dia catat ada 11 syubhat yang dilontarkan Guru Gembul selalu dibatasi oleh perwakilan Robitoh. Dalam hal ini Fikri Syahab, karena memang mengingat waktu yang terbatas, dan narasi syubhat yang dilontarkan Guru Gembul itu tidak menjadi inti pembahasan tujuan dihadirkannya Guru Gembul ke Robitoh. Walaupun narasi-narasi Guru Gembul itu penuh sentimen negatif kepada para habaib dan Robitoh sebagai lembaga, tetap Fikri Syahab tidak terpancing dan tetap dalam tujuan utamanya, yaitu menjawab tuduhan Guru Gembul tentang rank generasi Habib Ba'alawi yang menurutnya tidak logis. Di sini letak kecerdasan dan kebijakan Fikri Syahab. Akhirnya, maka terjadilah dialog tentang rank generasi ini, antara Guru Gembul dan perwakilan Robitoh yang diwakili oleh Fikri Syahab.
Di mana menurut guru gembul yang logis rank generasi Nabi saat ini seharusnya antara 58 sampai 78, adapun yang terjadi di generasi Ba'alawi rangenya antara 39 sampai 41. Maka masing-masing memberikan argumennya, dan silakan simak secara langsung, tanpa saya memberikan framing. Nih videonya. Dan secara ilmiah ini sudah bisa disebut sebagai mustahil. Jadi selama 1500 tahun, generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali. Atau minimal banget 58 kali. Sebelum kami mulai jawab, apakah ini yang dimaksud ilmiah tadi? Ya, Raja Jordan itu keturunan ke-41. Kalau dia diragukan, itu DNA D1 diragukan semua. Karena dia sampel utama. Ada lagi yang diakui sama kubunya Kiai Imad juga. Nasab Syekh Jamil Halim Al-Husaini. Beliau bukan dari Ba'alawi, di 40. Saya, pakai catatan saya dari Maktab Demi, saya ke-42. Nasab Raja Maroko, keturunan ke-40. Al-Ahdal Al-Mahdali, 43, 44. Khalil Al-Musawi, kalau ditambah 45, berarti generasi sekarangnya 39 atau 40. Al-Rifai, Al-Balkhi. Jadi yang dibatalkan banyak sekali. Betul. Dengan metode ini. Kalau misalnya kita terapkan kalkulasi 25 average, kalau misalnya dia di keturunan ke-58 sampai 78, berarti dia tidak logis, nggak masuk dalam kalkulasi. Semua keturunan Rasulullah nasabnya batal semua. Itu pertama. Konsekuensi kedua, kerajaan-kerajaan di Eropa juga batal semua nasabnya. Karena kalkulasinya tidak 25 average-nya. iya. Udah ada penelitiannya tentang itu yang dibuat sama Richard Wong. Mereka menghitung bahwa ternyata average dari jarak antar generasi tadi itu adalah laki-laki itu 30,7 tahun. Dan kebetulan kalkulasi ini sama dengan Alawiyin, sama dengan kerajaan-kerajaan di Eropa. Sudah ada kalkulasi ilmiahnya, saya rasa ini lebih relevan untuk dijadikan rujukan. Pengen contoh dari Pak Guru, ada nggak? Oh ini loh ternyata keturunan raja ini, dia hidup di zaman ini, setelah dihitung ternyata 78, satu saja mungkin contohkan, mungkin ada Pak Guru.